Oke. Nah, sekarang ada cara yang kedua nih. Cara yang kedua yaitu menggunakan, kali ini kita nggak pakai 2 chart, tapi kita pakai 1 chart aja. Oke. Dan trik ini lumayan sering dilakukan untuk bikin tornado chart. Namanya tornado ya, karena bentuknya kayak tornado gitu ya. Oke. Caranya itu sebetulnya dengan menggunakan bar chart, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya, itu sebetulnya ada isi-isinya tuh. Cuma kita atur supaya warnanya putih. Oke, caranya gimana nih? Caranya simple ya, cuma perlu beberapa trik nih. Jadi teman-teman perhatikan lagi dan nanti lihat triknya bagaimana. Oke. Jadi misalnya saya akan buat baru, saya highlight semuanya. Oke. Kemudian insert chart itu kita ke insert dan kita pilih yang tadi ya, all chart, dan chart yang akan saya pilih itu adalah bar chart, tapi bukan yang pertama, bukan yang cluster. Cluster itu diklusterin, dijadiin satu. Tapi saya akan pilih yang stack bar. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kita klik OK. Oke, sedikit kosmetik ya. Saya akan bikin dia menjadi lebih gemuk sedikit. Jadi klik kanan di datanya, kemudian di gap width ya. Jadi jarak antara gap kita kurangin menjadi 85 dan sekarang kan seperti ini. Oke. Nah, kemudian sorry ya, kita ganti shape outline-nya menjadi no outline, kemudian grid lines di bagian atas ini bisa diklik ya. Bentar ya. Grid lines-nya susah diklik nih. Di sini bisa. Ups, nggak bisa. Klik, nggak bisa juga. Kita zoom in, klik grid lines. Oke, delete. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau saya klik yang bagian pertama nih, oke, dan saya ganti warnanya di bagian sini bisa langsung ganti warna ya. Saya pilih no fill dan saya klik yang bagian terakhir dan saya pilih no fill. Teman-teman kerasa kebayang nggak ya? Kita udah bikin tornado sebetulnya. Bahkan yang tengah saya akan klik pilih no fill lagi. Oke, no fill. Dan saya akan melakukan hal lebih jauh lagi. Saya akan klik kanan dan pilih data series. Pilih data seriesnya. Don't worry, ini kan 40.000 ya. Tapi yang sekarang saya klik data seriesnya, kita format data labelnya nih. Sorry, data label ya. Dan saya akan pilih, jangan tunjukin angka 40.000, tapi tunjukin kategorinya. Kategorinya apa ya? Kategorinya itu adalah umur. Oke, dan saya press bold, Ctrl B untuk bold. Dan ini sangat keren ya, karena udah jadi nih, udah hampir sama. Axis yang di sini kita nggak perlu, saya akan delete. Oke, dan ini udah hampir sama. Tapi mungkin teman-teman mikir, itu gimana caranya ya? Sebetulnya caranya adalah buat rumus yang di sini nih, di kolom dummy 1, supaya dia menjadi rata di sini sama panjang nih, gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat data laki-laki di sini, teman-teman bisa pikir nih, oke, ya maksimum nih ini ya 111.000. Jadi bisa aja ambil 120.000, kemudian rumus di situ sebetulnya simple ya. 120.000 dikurang jumlah laki-laki yang di sini. Jadi dia akan menghasilkan angka di sini dan yang nantinya akan kita buat warna putih gitu. Oke, sama halnya dengan dummy 3. Dummy 3 di sini itu sama. Kita akan cari supaya dia sama menjadi kotak seperti ini. Oke, dan kita tahu yang warna kuning, kita tinggal mengurangi 120.000. Oke, saya klik di sini. 120.000 dikurangi jumlah yang perempuan. Oke, kebayang ya? Dan yang di tengah-tengah ini, karena kita mau taruh kategorinya, jadi kita tinggal bikin angka yang konsisten. Di sini saya bikin 40.000, tapi suka-suka ya. 20.000 akan lebih sempit lagi. Oke, jadi itu triknya sebetulnya. Gimana caranya supaya bikin konsisten satu garis seperti ini. Oke, triknya di situ. Itu trik nomor 1. Trik nomor 2, wah kalau gitu legendnya banyak dong. Ini ada dummy 1, dummy 2, dummy 3. Teman-teman bisa delete nggak semua legendnya, tapi bisa salah satu aja. Saya akan klik di sini, klik sekali lagi dummy 1. Oke, yang terakhir ini dummy 1 ya. Saya klik delete, it's gone. Nggak ada tuh. Saya klik lagi, jangan klik sekarang karena ini nge-highlight semua. Klik sekali lagi, kita delete, klik lagi, dan klik lagi, dan kita delete. Oke, sekarang saya punya laki-laki dan perempuan. Oke, gitu ya. Sebentar, ini ada data yang lari di sini. Oke, karena ini lagi rumus ya. Sebentar, saya copy. Oke, nah sekarang balik ya. Oke, nah sekarang bertanya lah, aksisnya gimana nih? Ini masih kayak gini, nggak bener dong. Oke, ini next step nih.
Jadi di sini kalau kita menggunakan cara ini untuk bikin tornado chart, salah satu kelemahannya adalah ini nggak fleksibel. Karena kita mau bikin tabel bantuan yang akan kita tembak angkanya. Oke. Jadi yang di sini yang saya lakukan adalah saya mau bikin angka, oke, misalnya kan angka 0 ya. Saya mau bikin titik ya atau garis nih di angka 120.000 pada secondary axis. Oke, mungkin belum kebayang tapi akan saya coba ya. Saya akan klik kanan di chartnya, kita pilih select data, karena kita mau nambahin data ya teman-teman. Kita klik select data, di sini akan saya pilih add, saya akan tambahkan, oke. Saya akan tambahkan di value, namanya kosongin nggak apa-apa. Saya akan tambahkan data di sini nih. Oke, saya akan tambahkan data di sini, saya klik OK, datanya akan seperti ini, berantakan, no problem. Tapi ini the beauty of chart ya teman-teman ya. Saya akan klik kanan, dan kita pilih chart type. Oke, kita mau lihat nih, sekarang tab-nya apa nih? Ada 3 data kan. Kalau kita klik kanan dan kita pilih change series chart type, seolah-olah kita mau ganti chartnya. Oke, kita akan masuk ke yang namanya combo chart. Karena di sini banyak banget datanya dan mereka semua berbentuk combo. Oke, dan di sini teman-teman bisa ganti ya. Jadi kalau series 6 ini, tadi saya bilang saya mau jadi scattered yang line chart. Jadi misalnya saya mau yang ini ya, di bagian bawah ya. Yang bentuknya scattered, jadi bisa poin-poin atau poin-poin dengan garis. Oke, misalnya saya pilih yang ini, scatter with straight line, itu ada titik-titiknya, ada markernya. Oke, dan saya akan klik dia menjadi secondary axis, dia langsung otomatis menjadi secondary axis. Jadi sekarang tiba-tiba ada aksis secondary yang kedua di sebelah kanan. Oke, saya klik OK. Oke, tampilannya seperti ini sekarang. Oke, lagi-lagi series 6 ini mengganggu ya. Kita bisa klik, kemudian kita delete. Dan di sini kenapa tiba-tiba di sebelah kiri ya? Karena datanya nggak lengkap. Dia nggak punya x-axisnya nih teman-teman. Datanya cuma seperti ini. Jadi kita klik kanan, kita benerin, kita select data, kita pilih sekarang yang series 6 yang barusan kita bikin. Oke, kemudian kita edit dan kita pilih x value-nya. X value-nya adalah data ini. Nah, sekarang teman-teman kelihatan ya, saya ngapain sebetulnya? Sebetulnya saya bikin data yang 0 jadi 120.000, kemudian di sini ada 40.000 menjadi 80.000. Oke, sebelumnya supaya lebih kelihatan lebih jelas, saya akan ganti increment di sini. Oke, saya akan klik kanan di format axis, teman-teman, dan di bagian major saya nggak mau dari 0 ke 50.000, saya maunya 0 ke 40.000 ke 80.000. Jadi incrementnya itu selalu 40.000, teman-teman ganti di sini. Jadi dari 50.000 kita ganti 4 ya, lihat kursor saya. 40.000 kita klik enter, dan sekarang ini akan berubah menjadi 0, 40.000, 80.000, 120.000, 160.000 dan seterusnya. Oke. Kemudian yang akan saya lakukan adalah saya akan klik kanan dan tambahkan data labels-nya nih sekarang. Data labels ya. Kelihatan ya. Sekarang Bapak Ibu mungkin kepikiran, nah ini kenapa 120.000, 80.000, 40.000? Karena saya mau bikin seperti ini nih. Saya akan bikin dia nanti di bawah supaya menjadi aksis yang menjadi positif walaupun dia ke kiri. Oke? Dan dia mulai di sini dari 0, 0, 40.000, 80.000, 120.000. Sekarang pertanyaannya gimana cara bikin garis ini ke bawah? Gimana cara bikin ke bawah? Kita bisa lagi memanipulate ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, secondary axis-nya itu dari 0 sampai 140.000. Oke? Apa yang terjadi kalau saya ganti maksimumnya menjadi sangat besar? Menjadi sangat besar, yang terjadi adalah garis ini akan terlihat sangat kecil dan akan turun ke bawah. Betul ya? Oke, kita coba ya. Saya akan klik kanan di sini. Klik kanan, saya format axis. Jadi maksimumnya di sini adalah 140.000. Tapi kalau saya bikin 14 juta gimana? Oke, saya tambahin nolnya 2, 1, 2, dan saya klik enter. Nah, sekarang kelihatan ya. Yang kita lakukan itu saya nggak bikin aksis nih. Ini sebenarnya bukan aksis. Ini adalah line chart yang kita paksa kita press ke bawah dengan memanipulasi angka secondary axis-nya. Oke, jadi mungkin sekarang teman-teman kebayang ya. Ini jangan dikasih lihat nih, karena kan ini salah ya. Jadi kita akan delete di sini, nggak perlu tunjukin. Dan axis yang awal, yang ini nih, ini juga nggak perlu. Axis yang awal itu sebenarnya ini teman-teman. Oke, ini juga nggak perlu karena kita nggak perlu data ini ya, karena kan salah. Oke, kita delete lagi. Dan sekarang kita punya data label di sini. Ini bukan aksis ya teman-teman ya. Ini adalah data label. Jadi yang saya buat garis dan ini adalah data labelnya. Oke, saya akan klik kanan dan agak sedikit kosmetik, saya akan pindahkan dia ke bawah nih.
di bagian label position, di mana kita mau taruh posisi labelnya. Saya mau taruh di bawah. Oke, boom. Oke, udah kerasa ya. Jadi akan saya buat sedikit bold gitu ya, sedikit bold dan buat sedikit lebih kecil. Oke, seperti ini. Oke. Dan sekarang it's done. Kalau teman-teman nggak mau yang saya buat lebih besar sedikit, ini kita sebentar ya. Ini kita naikin sedikit. Oke, dan kalau teman-teman misalnya nggak mau yang ini nih, tinggal klik aja, delete, it's gone. Klik lagi, delete. Oke, dan sekarang teman-teman udah punya chart yang kurang lebih hampir sama, tornado, disebut tornado, tapi sebetulnya dibuat dengan satu bar chart. Dengan trik yang tadi kita lakukan, kita buat line chart, seolah-olah ini adalah aksisnya, padahal ini bukan. Oke, karena real aksis itu bermula dari 0 di sini ya, 0 sampai angka terakhir. Tapi sekarang kita buat walaupun dia ke kiri, aksisnya adalah menjadi positif. Oke. In case teman-teman wondering kenapa ini ada K jadi disingkat, kenapa ini enggak, kita coba ya. Jadi di sini kita bisa klik kanan dan kita pilih format data labels. Oke, di bagian format data labels di bawah ada namanya number. Jadi lagi-lagi nih saya balik lagi ke custom number formatting seperti yang tadi. Oke, saya akan pilih custom, tapi ini agak beda ya. Kalau tadi di luar chart kita menggunakan Ctrl 1 format cell, tapi kalau kita di dalam chart kita harus klik kanan, kemudian format, dan sekarang keluar di bagian format data labels. Dan di sini kita bisa melakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, saya akan melakukan hashtag. Oke, titik, hashtag, hashtag, hashtag. Untuk menghilangkan 30, teman-teman, itu press 1 titik lagi. Oke, dan kemudian teman-teman bisa menggunakan tanda petik K, tanda petik untuk menunjukkan ini ya, 1000 ya, 1000-an ya. Atau sebenarnya di Excel, kalau K itu udah otomatis, nggak perlu tanda petik. Oke, ini spesial nih. Oke, kita coba ya, semoga berhasil ya. Kalau saya add, dia akan berubah menjadi 120, 80K, 40K, 40K. Oke, in case buat teman-teman yang masih bingung ya, saya kasih contoh ya. Saya buat 10 juta nih di sini. 10 juta. Ini di Excel. Ini dalam Excel bukan dalam chartnya. Oke, cara ganti ini menjadi tulisan 10 juta. Gimana caranya? Kita Ctrl 1, kita pilih custom. Oke, kita ganti menjadi hashtag. Oke, titik hashtag, hashtag, hashtag. Ini standar nih. Standar penulisan yang hasilnya kan seperti ini. Oke, tapi kalau saya mau menghilangkan 30, saya akan press titik lagi sekali lagi. Ya, saya press titik ya, boom. Oke, 0 3 hilang. Jadi kalau press sekali lagi, 3 lagi hilang. Jadi cuma angka 10 sekarang. Jadi lagi-lagi kita mengelabui yang ngelihat nih, isinya 10 juta, cuma kita bisa tampilkan dengan angka 10. Oke, tapi 10 meaningless ya. Jadi kita akan tulis dalam tanda petik ya, kalau juta tanda petik juta seperti ini. Dan sekarang tampilannya menjadi 10 juta. Kalau mau pakai spasi, taruh spasi sebelum juta, ini tampilannya menjadi 10 juta. Saya klik OK, tampilannya 10 juta. Isinya itu sebetulnya angka 10 juta, bukan tulisan 10 juta ya. Jadi again, ini the power of custom number formatting. Oke, kita bisa lakukan apapun supaya tampilannya sesuai yang kita mau. Oke.